Bab 2501. Sekarang mari kita mengambil tindakan melawan Earth Immortal Perantara. Ye Yunfei mengirim pesan ke Su Qingluo. Oke, Su Qingluo segera mengangguk, ingin sekali mencoba. Dia masih sama seperti dulu. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, sepertinya selama dia ada, dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Seperti ini di benua Tianxuan, seperti ini di alam Changhuang, dan masih seperti ini sampai sekarang. Petik 2. Su Qingluo berpikir sendiri. Dia tidak bisa tidak memikirkan pria di sebelahnya di benua Tianxuan yang tumbuh selangkah demi selangkah dari tingkat terendah di benua itu, terus menciptakan keajaiban, dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di seluruh benua. Dia sekarang menemukan bahwa bahkan sampai sekarang, pria ini masih menciptakan keajaiban. Dalam pertempuran ini, Istana Samsara sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan akan segera dikalahkan, namun karena kemunculannya, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Sekarang dia telah membunuh begitu banyak Master Abadi Bumi dari sisi lain, keseimbangan kekuasaan antara kedua belah pihak telah berubah secara diam-diam. Lawan memiliki total 9 Dewa Bumi Perantara, ayo kita lakukan. Su Qingluo berkata melalui transmisi suara. Ledakan, Su Qingluo langsung mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa dan berteleportasi lagi. Kali ini targetnya adalah Earth Immortal Perantara. Kecepatan penggunaan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi dalam situasi sedekat itu sangat cepat sehingga tidak memerlukan proses waktu sama sekali. Su Qingluo, Ye Yunfei dan yang lainnya muncul di depan makhluk abadi Bumi Perantara. Ini adalah makhluk abadi duniawi tingkat menengah dari Sekte Qingxuan. Membunuh. Su Qingluo berteriak dan memimpin semua orang untuk bergegas maju dan melancarkan serangan sengit ke Bumi Abadi Perantara. Earth Immortal Perantara ini baru saja melihat Su Qingluo dan yang lainnya membunuh Earth Immortal Junior di sisinya satu demi satu. Dia merasa sangat marah. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Su Qingluo membawa orang untuk menghadapinya. Kekuatan tempur Su Qingluo saat ini setidaknya setara dengan Earth Immortal tingkat tinggi. Aku bukan tandingannya. Earth Immortal Perantara menjadi pucat karena ketakutan dan terus mundur. Pada saat ini, sudah ada 17 leluhur yang mengikuti Su Qingluo, dan sudah ada 3 Master Bumi Abadi. Ditambah Ye Yunfei, ini adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Bumi Abadi Perantara tidak mampu bertarung. Sejak awal dia begitu ditekan sehingga dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak baik, tujuan Su Qingluo saat ini adalah menjadi Earth Immortal Perantara. Petik 2. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap terkejut saat melihat ini. Hampir semua makhluk abadi bumi junior di pihak mereka telah terbunuh. Jika semua makhluk abadi bumi perantara juga terbunuh, maka hampir tidak ada kebutuhan untuk berperang dalam pertempuran ini. Berhenti. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap semuanya bergegas menuju sisi ini dengan kecepatan penuh, mencoba menghentikannya. Ye Yunfei tersenyum dingin saat melihat ini, dan segera mengerahkan lebih dari 20 formasi dan memindahkannya ke segala arah, langsung memblokir ruang di sekitarnya. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap mulai menghancurkan formasi. Karena dengan level formasi Ye Yunfei saat ini, bahkan Earth Immortal tingkat tinggi pun akan membutuhkan beberapa saat untuk menerobos formasi. Segera, Earth Immortal Perantara dipukuli berkeping-keping dan tubuhnya meledak sampai mati di bawah pengepungan gila Su Qingluo dan lainnya. Semua makhluk abadi Bumi Perantara harus berkumpul secepat mungkin. Mo berteriak ke langit, Mo Xiangtian, bocah peri 5 racun, dan 3 dewa bumi tingkat tinggi dari faksi gelap baru saja mengejar Su Qingluo dan Ye Yunfei. Tetapi Su Qingluo menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi, dan kecepatannya terlalu cepat. Selain itu, Ye Yunfei akan mengatur formasi untuk memblokir mereka dari waktu ke waktu, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengkhawatirkan Su Qingluo dan Ye Yunfei. Faktanya, makhluk abadi bumi perantara dari 5 kekuatan utama dan faksi gelap sudah mulai bergerak lebih dekat satu sama lain, atau sekadar bergegas menuju posisi Dewa Bumi tingkat tinggi, mencoba mencari perlindungan. Su Qingluo segera mengirim pesan dan meminta para penguasa Istana Reinkarnasi untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjerat makhluk abadi Bumi Perantara lawan dan mencegah mereka berkumpul bersama. Su Qingluo menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk terus berteleportasi, mengarahkan Ye Yunfei dan yang lainnya untuk membunuh 2 makhluk abadi Bumi Perantara secara berurutan.
Tetapi pada saat ini, semua makhluk abadi bumi perantara di sisi lain telah berkumpul bersama, berpelukan untuk mendapatkan kehangatan, dan beberapa makhluk abadi bumi perantara bergegas ke sisi makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Ada total 9 makhluk abadi bumi perantara di antara 5 kekuatan utama dan faksi gelap, 3 di antaranya telah terbunuh, dan masih ada 6 yang tersisa. Ditambah dengan Dewa Bumi Junior yang terbunuh, 5 kekuatan utama dan faksi gelap kehilangan total hampir 10 Dewa Bumi dalam pertempuran ini. Lebih dari setengahnya hilang. Kerugian ini terlalu besar. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam ruang dan waktu ini, Earth Immortal termasuk dalam level teratas. Setiap Master Earth Immortal telah melalui bertahun-tahun budidaya yang sulit, melewati 5 level dan membunuh 6 jenderal, berjalan melewati gunungan mayat dan lautan darah, dan akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi Earth Immortal. Sekarang dia telah kehilangan begitu banyak hal dalam segala hal sekali. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Haha, saya tidak pernah menyangka bahwa sekte pertama Guangming kita akan memiliki seorang jenius muda. Petik 2. Di langit berbintang yang jauh, 3 lelaki tua dari sekte cahaya bersembunyi di kedalaman ruang menyaksikan pertempuran. Mereka merasa sangat santai saat ini. Sialan, anak ini merusak barang besar kita. Kalau tidak kita akan memasuki lapangan sekarang dan mengumpulkan esensi daging dan darah serta esensi jiwa dan raga di medan perang ini. Di posisi lain di dekat langit berbintang, ada beberapa lelaki tua dari faksi gelap berdiri, semuanya mengertakkan gigi karena kebencian. Ayo kita lakukan sendiri, kata salah satu lelaki tua berjubah hitam. Namun, identitas kami adalah sebagai pengumpul sumber daya. Kami hanya bertanggung jawab mengumpulkan sumber daya, tidak melakukan apapun. Kata lelaki tua berbaju hitam di sebelahnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini. Jika kita tidak mengambil tindakan dan terus seperti ini, mungkin pihak Istana Samsara akan memenangkan pertempuran ini. Dengan cara ini, bukankah rencana faksi gelap kita akan hancur total? Petik 2, kata lelaki tua berbaju hitam lainnya. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lakukan. Orang tua berjubah hitam yang berbicara lebih dulu setuju. Tepat pada saat ini, gemuruh. Di langit berbintang yang jauh, pasukan besar berdatangan, dan kerumunan orang serta kuda menyapu seperti air pasang. Apakah ada orang kuat yang datang lagi? Semua orang sangat terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Pasukan sekte cahaya kita akhirnya tiba. Ketiga lelaki tua dari fraksi cahaya yang bersembunyi di langit berbintang jauh sangat gembira dan segera muncul untuk menyambut pasukan fraksi cahaya. Bukan, itu, tentara Illuminati. Mereka juga datang untuk ikut bersenang-senang. Petik 2. Di posisi lain di langit berbintang, orang-orang tua dari faksi kegelapan terkejut. Orang-orang dari faksi Illuminati datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Perang ini tidak bisa dilakukan. Salah satu lelaki tua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam. Mereka adalah anggota faksi Illuminati. Pada saat ini, para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar juga menyadari bahwa pasukan mendadak ini adalah milik sekte cahaya, dan mereka semua mengerutkan kening. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar secara alami mengetahui bahwa faksi terang dan faksi gelap adalah musuh bebuyutan, karena 5 kekuatan besar ini telah memilih untuk membentuk aliansi dengan faksi gelap. Mereka setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari cahaya. Sekarang mereka tiba-tiba melihat kedatangan pasukan dari faksi ringan. Tentu saja, rasanya tidak enak. Bab 2502. Dalam sekejap mata, pasukan sekte cahaya tiba, dengan momentum yang luar biasa, berdiri kokoh di langit berbintang, dan tekanan energi yang mereka pancarkan mengguncang langit berbintang. Di kepala adalah 6 master bumi abadi, berbaris berturut-turut, berdiri di langit berbintang, memberi orang rasa penindasan yang sangat besar. Meskipun hanya ada 6 Master Earth Immortal, mereka baru saja tiba dan jauh lebih kuat daripada Earth Immortal yang telah berjuang keras di medan perang ini untuk waktu yang lama. Huff, kemanapun kalian golongan gelap pergi, tidak ada hal baik yang terjadi. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai awal dari perang pemusnahan. Petik 2. Di antara 6 makhluk abadi dari Sekte Cerah, lelaki tua yang berdiri di tengah melirik ke medan perang yang sudah dipenuhi dengan tumpukan mayat dan lautan darah, dan berkata sambil mendengus dingin. Pertempuran macam apa untuk menghancurkan dunia? Kamu, faksi ringan, menyebut dirimu faksi yang benar, tapi kamu benar-benar memainkan trik berdarah seperti itu. Owe.net
Konyol, faksi gelap kami diundang oleh 5 kekuatan besar ini untuk menghadapi musuh mereka, Istana Reinkarnasi. Apa hubungannya dengan perang penghancuran dunia? Petik 2. Seorang Master Earth Immortal dari faksi gelap menjawab sambil mencibir. Haha, aku masih tidak tahu apa yang dipikirkan faksi gelapmu. Segala sesuatu yang telah Anda lakukan tidak lebih dari memprovokasi pertarungan antara kekuatan besar dalam ruang dan waktu ini. Anda, faksi gelap, mengikuti di belakang untuk mendapatkan keuntungan. Saya kira faksi gelap Anda pasti berencana untuk membiarkan 5 kekuatan utama dan Istana Reinkarnasi bertarung begitu keras sehingga kedua belah pihak akan terluka, dan kemudian faksi gelap Anda akan mengikuti di belakang dan membunuh kelima kekuatan utama dan sisa-sisa kekuatan utama. Istana Reinkarnasi kumpulkan esensi daging dan darah serta esensi tubuh jiwa mereka dan bawa kembali sebagai makanan. Sungguh konyol bahwa Anda, 5 kekuatan utama, bertarung satu sama lain demi sedikit keuntungan egois, dan bersatu untuk menangani Istana Reinkarnasi. Saya kira mengapa 5 kekuatan utama Anda berkumpul untuk membentuk aliansi untuk menghadapi Istana Reinkarnasi pasti ada dorongan dari faksi gelap di balik ini. Ini adalah metode yang biasa digunakan oleh faksi gelap, sebelum perang terakhir yang menghancurkan dunia. Faksi gelap menggunakan metode ini untuk dengan mudah menghancurkan banyak kekuatan besar karena pertempuran internal. Kalian berlima kekuatan besar sebenarnya bersedia menerima hasutan dari faksi gelap dan berkolusi dengan faksi gelap. Meski kalian bangga sekarang, kalian akan menangis ketika saatnya tiba. Petik 2. Orang tua yang dipimpin oleh Sekte Cerah berkata dengan keras, dan dengan berkah dari kekuatan abadi, suaranya menyebar dengan keras dan bergema ke seluruh langit berbintang. Wajah para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar berubah sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Karena lelaki tua dari golongan terang itu benar, alasan mengapa 5 kekuatan besar ini bersatu untuk menghadapi Istana Reinkarnasi justru karena dorongan dari golongan gelap. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar ini bukanlah orang bodoh. Jika dipikir-pikir, saya akan segera memahaminya. Apa yang kamu bicarakan? Perang ini dilancarkan oleh 5 kekuatan utama kami untuk menghancurkan Istana Reinkarnasi. Ini tidak ada hubungannya dengan perang yang menghancurkan dunia. Pertempuran untuk menghancurkan dunia adalah masalah antara faksi gelap dan faksi terang Anda. Kami pasukan tidak tertarik untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, perang yang menghancurkan dunia adalah urusan 3000 dunia dan tidak ada hubungannya dengan dunia utama kita. Tidak akan ada perang yang menghancurkan dunia di dunia utama kita. Petik 2. Mo Xiantian dari Sekte King Xuan maju selangkah dan berkata dengan dingin. Alasan mengapa para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar memilih untuk bekerja sama dengan faksi gelap adalah karena mereka tahu bahwa semua pertempuran yang menghancurkan dunia terjadi di 3000 dunia dan tidak ada hubungannya dengan dunia utama. Haha, siapa yang memberitahumu bahwa tidak akan ada perang yang menghancurkan dunia di dunia utama? Apakah Anda benar-benar berpikir pihak gelap tidak tertarik pada dunia utama Anda? Kalau begitu katakan padaku, kenapa faksi kegelapan tiba-tiba mengirimkan begitu banyak pasukan ke pos di dunia utama selama periode ini? Apakah karena itu menyenangkan? Sejujurnya, dalam pertempuran penghancuran dunia berikutnya, tujuan faksi gelap adalah seluruh dunia di ruang dan waktu ini. Tidak hanya dunia utama Anda, dunia bawah, dunia iblis, dunia gelap, dan dunia yang menghancurkan langit. Tidak ada dunia yang bisa selamat. Menurut rencana faksi gelap, setiap makhluk hidup di ruang dan waktu ini akan mati. Petik 2. Orang tua yang dipimpin oleh faksi Illuminati itu tertawa terlebih dahulu, lalu berbicara perlahan. Itu hanya omong kosong. Sama sekali tidak ada kredibilitas atas apa yang Anda katakan. Apa menurutmu faksi gelap kita begitu kuat sehingga kita bisa menghadapi dunia khusus seperti dunia utama, dunia iblis, dunia gelap, dan dunia pemecah langit pada saat yang bersamaan? Jika faksi gelap kita benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, bukankah mudah untuk menghancurkan faksi terangmu? Tujuan utama faksi gelap kami adalah menghancurkan faksi terang Anda. Petik 2. The Dark Immortal yang baru saja berbicara berkata sambil mencibir. Bagus. Itulah yang sebenarnya. Jika faksi gelap memiliki kekuatan seperti ini dan dapat menghadapi begitu banyak dunia spesial, bukankah akan sangat mudah untuk menghancurkan faksi terangmu? Petik 2. Mo Xiantian segera berbicara. Pemimpin senior lainnya dari 5 kekuatan besar juga menunjukkan ekspresi ragu, jelas tidak mempercayai kata-kata lelaki tua dari Sekte Cahaya ini.
Meskipun faksi gelap mengirim 12 makhluk abadi bumi kali ini, kekuatan dari 12 makhluk abadi bumi ini tidak terlalu kuat. Di antara Tuan Abadi Bumi yang dibunuh oleh Su Qingluo barusan, setidaknya sepertiga itu adalah sisi gelap. Oleh karena itu, dalam benak 5 kekuatan besar, meskipun faksi gelap dianggap kuat, namun sudah pasti tidak cukup kuat untuk menghadapi begitu banyak dunia khusus pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar mulai tidak mempercayai apa yang dikatakan orang tua dari faksi ringan ini. Itu karena faksi gelap belum benar-benar menunjukkan kekuatannya. Begitu faksi gelap menunjukkan kekuatan aslinya, kamu akan tahu betapa menakutkannya itu. Orang tua dari Sekte Cahaya berkata dengan suara yang dalam, "Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Ayo kembali dulu." Pada saat ini, para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar tiba-tiba menerima pesan dari Patua Li dari Sekte Qingxuan. Para pemimpin tertinggi faksi gelap juga mengeluarkan perintah untuk mundur. Para pemimpin teratas dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap memahami bahwa dengan kedatangan pasukan faksi terang, tidak ada artinya untuk terus berperang dalam perang ini, dan tidak akan ada peluang untuk menang. Mengikuti perintah Patua Li, pasukan dari 5 kekuatan utama mulai mundur terus-menerus. Orang-orang dari faksi gelap juga mundur. Leluhur, Tuan Istana Su, mereka melarikan diri. Para tetua di Istana Samsara memandang leluhur Samsara dan Su Qingluo. Biarkan mereka kabur, nenek moyang reinkarnasi berkata perlahan. Dia baru saja mendengarkan perkataan lelaki tua dari faksi cahaya, dan dia mulai merasa waspada. Saya khawatir perang hari ini mungkin benar-benar hasil dari hasutan faksi gelap dan ada konspirasi di baliknya. Di langit berbintang, pasukan dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap terlihat berguling kembali seperti air pasang, dan menghilang ke langit berbintang yang jauh setelah beberapa saat. Semua anggota Istana Reinkarnasi menghela nafas lega, mengetahui di dalam hati mereka bahwa Istana Reinkarnasi akhirnya selamat dari bencana hari ini. Bab 2503. Semuanya, terima kasih atas dukunganmu. Leluhur Samsara menyapa orang-orang tua yang memimpin tim dari Sekte Cahaya dan berkata dengan antusias bahwa dia tahu bahwa alasan terbesar mengapa perang hari ini berakhir adalah karena kedatangan orang-orang dari Sekte Cahaya. Terima kasih kembali. Faktanya, semua makhluk di ruang dan waktu ini berada dalam aliansi. Anda akan mengetahuinya cepat atau lambat. Petik 2, kata seorang lelaki tua dari faksi Illuminati. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Satu-satunya orang yang paling perlu kamu ucapkan terima kasih atas istana samsaramu agar bisa mempertahankan kekuatannya dalam pertempuran ini adalah Ye Yunfei. Orang tua dari faksi Illuminati menambahkan, "Ya, saya tahu." Leluhur Samsara melirik Ye Yunfei, mengangguk dan berkata, "Saat ini, Su Qingluo masih mengikuti Ye Yunfei dari dekat, dan semua orang sekilas tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata Tuan Ye sangat dekat dengan Tuan Istana kita. Konyol kalau awalnya kita mengira dia sedang membual." Pada saat ini, sekelompok tetua biasa dari Istana Reinkarnasi, dipimpin oleh Penatua Zuge, berdiri di kejauhan, mengamati keintiman antara Ye Yunfei dan Su Qingluo, dan mau tidak mau berbicara secara diam-diam. Tuan Istana Su adalah orang bijak, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan anak laki-laki tanpa latar belakang atau latar belakang seperti itu? Di lokasi tertentu di kejauhan, Nenek Long sedikit enggan. Dia selalu tidak setuju jika Ye Yunfei dan Su Qingluo bersama, dia bahkan mengirim orang untuk memburu Ye Yunfei. Sekarang melihat Ye Yunfei dan Su Qingluo begitu penuh kasih sayang, tentu saja saya merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerti bahwa jika Ye Yunfei benar-benar bersama Su Qingluo, begitu mereka dilacak di masa depan, dia pasti akan dilacak. Jadi dia tidak ingin Ye Yunfei dan Su Qingluo bersama. Orang-orang itu akhirnya mundur. Nenek moyang Samsara berdiri di langit berbintang dan melihat bahwa semua orang dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap telah mundur, dan berkata, "Semuanya, silakan memasuki dunia reinkarnasi. Istana Reinkarnasi kami akan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan pertempuran besar ini." Nenek moyang reinkarnasi berkata dengan keras, dan dengan berkah energi abadi, suara dahsyat menyebar ke seluruh langit berbintang. Setelah mendengar perkataan leluhur reinkarnasi, pejabat senior Istana Reinkarnasi bersorak. Awalnya, para pejabat senior Istana Reinkarnasi tahu bahwa Istana Reinkarnasi berada dalam situasi yang sangat berbahaya hari ini. Istana itu diserang oleh 5 kekuatan besar dan faksi gelap. Sedikit kesalahan akan mengakibatkan kehancuran istana.
Tapi sekarang mereka benar-benar memukul mundur musuh. Itu hanyalah sebuah kecelakaan, kegembiraan. Selanjutnya, pejabat senior Istana Reinkarnasi dengan antusias menyambut anggota Sekte Cahaya ke alam reinkarnasi. Nenek moyang reinkarnasi memesan perjamuan besar, dan seluruh antarmuka dipenuhi dengan kegembiraan. Pertarungan hari ini awalnya sangat berbahaya bagi Istana Reinkarnasi, namun hasil saat ini sudah merupakan hasil terbaik untuk Istana Reinkarnasi. Setelah memasuki dunia reinkarnasi, Su Qingluo mengikuti Ye Yunfei, seperti gadis kecil, membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Su Qingluo kini telah mengesampingkan semua keraguan dan mengumumkan hubungannya dengan Ye Yunfei. Alasan mengapa dia khawatir tentang hubungannya dengan Ye Yunfei sebelumnya adalah karena Ye Yunfei lahir di dunia kecil tingkat rendah, dan dia khawatir tentang seberapa jauh Ye Yunfei bisa melangkah di masa depan, tapi sekarang dia menemukan potensi Ye Yunfei, jauh lebih hebat dari miliknya. Seorang True Immortal Junior dapat menghadapi Earth Immortal secara langsung, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ternyata aku selalu meremehkan laki-lakiku. Bakat dan potensinya jauh lebih besar dari saya. Konyol kalau saya terus menanyainya. Sekarang kalau dipikir-pikir, saya tidak mempertanyakan kualifikasinya sama sekali. Petik 2. Su Qingluo dengan senang hati melirik Ye Yunfei di sampingnya dan berpikir sendiri. Pada hari ini, dunia reinkarnasi penuh dengan kegembiraan, dan seluruh antarmuka tenggelam dalam kegembiraan. Aku tidak menyangka akan seperti ini. 5 kekuatan besar dan faksi gelap bergabung untuk menghadapi Istana Reinkarnasi, dan pada akhirnya Istana Reinkarnasilah yang menang. Petik 2. Menurutku, alasan utama Istana Samsara bisa selamat dari bencana hari ini adalah karena anak laki-laki bernama Ye Yunfei itu. Ya, sungguh ajaib bahwa seorang anak laki-laki benar-benar mengubah perang. Seorang junior abadi sejati benar-benar mengubah hasil perang besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit berbintang dekat dunia reinkarnasi, mereka yang menyaksikan pertempuran banyak berbicara. Itu tidak masuk akal. Di dunia utama, di cabang faksi gelap, Perfection Immortal berdiri dan menjadi sangat marah. Segera selidiki asal-muasal anak laki-laki bernama Ye Yunfei itu. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Orang seperti ini harus ditanggapi dengan serius. Jika tidak, dia akan menjadi faktor dalam pertempuran terakhir untuk menghancurkan dunia. Petik 2. Keabadian kesempurnaan berteriak dengan tajam. Anak laki-laki bernama Ye Yunfei ini, dalam pertempuran ini, membunuh setidaknya 4 atau 5 makhluk abadi dari faksi gelap kita. Dia benar-benar perlu memperhatikan. Di sebelahnya, seorang Master Earth Immortal dari faksi gelap berkata dengan suara yang dalam. Segera selidiki asal-usul dan latar belakang anak laki-laki bernama Ye Yunfei itu. Segala sesuatu tentang dia harus diselidiki dengan jelas. Setelah pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan besar, termasuk Sekte Qingxuan, Kekaisaran Qiantang, Sekte 5 Abadi, Sekte Barat, dan Sekte Tongtian, kembali ke markas mereka, mereka semua mengeluarkan perintah untuk menyelidiki latar belakang Ye Yunfei secara menyeluruh. Karena titik balik pertempuran hari ini adalah saat Ye Yunfei muncul dan bergabung di medan perang. Haha, ya. Saya tidak menyangka bahwa junior dari Sekte Cahaya kita benar-benar mengubah hasil medan perang pertama dari pertempuran yang menghancurkan dunia ini. Di antara keturunan Sekte Cahaya kami akhirnya memiliki monster jenius yang bisa berdiri sendiri. Petik 2. Di dunia utama, di cabang tertentu dari Sekte Cahaya, seorang guru abadi bumi tertawa dan berkata, "Kami tidak salah menilai anak ini. Dia telah membawa kemuliaan bagi kami berdua." Petik 2. Di antara 3.000 dunia besar dan kecil, di dunia kecil tertentu, seorang lelaki tua berpakaian veteran dan biksu gemuk merasa sangat bahagia. Patuacu dan Master Zhen Tianwu-lah yang telah melatih Ye Yunfei untuk bergabung dengan Sekte Guangming. Di dunia utama, setelah perjamuan, sebagian besar penguasa Istana Reinkarnasi dan Sekte Cahaya memilih mundur untuk berlatih. Karena pertarungan ini adalah pengalaman langka bagi semua orang. Di Menara Pantom, Ye Yunfei menemukan tempat yang tenang, duduk bersila, dan mulai berlatih pengasingan. Kali ini, klon vampir telah menyerap begitu banyak esensi daging dan darah dari bumi abadi, dan tampaknya telah terjadi terobosan dalam kekuatan. Ye Yunfei dengan hati-hati merasakan perubahan pada klon vampir, dan menemukan bahwa klon vampir dikelilingi oleh kabut darah yang besar, dan sepertinya sedang mengalami terobosan dan peningkatan yang cepat. Mau tak mau dia sangat terkejut.
Harus dikatakan bahwa esensi daging dan darah pada tingkat keabadian duniawi adalah tonik yang bagus untuk klon vampir. Dalam pertempuran yang baru saja berakhir, klon vampir setidaknya telah memurnikan dan menyerap esensi daging dan darah dari 8 atau 9 makhluk abadi di bumi, dan kekuatannya hampir membuat lompatan kualitatif. Dengan kekuatan tempur klon vampir saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh makhluk abadi sejati secara instan, tapi aku tidak tahu level master abadi duniawi apa yang bisa ditanganinya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Bab 2504. Pada saat ini, klon vampir sedang duduk di sebelah Ye Yunfei. Energi di tubuhnya sangat keras, dan suara gemuruh yang menakutkan terdengar, seperti tsunami yang mencapai langit. Pada saat yang sama, sejumlah besar kabut darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuh klon vampir. Ini adalah luapan esensi garis keturunan yang sangat kaya. Dalam pertempuran yang baru saja berakhir, klon vampir memurnikan dan menyerap esensi darah dari hampir 10 makhluk abadi di bumi dan memperoleh manfaat besar. Sekarang klon vampir sepenuhnya mengubah esensi darah dari Tuan Abadi Duniawi menjadi energi mereka sendiri. Ye Yunfei memperhatikannya untuk sementara waktu dan menemukan bahwa klon vampir akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perbaikan rantai, jadi dia berhenti memperhatikan untuk saat ini. Memanggil. Dengan pemikiran dari Ye Yunfei, pedang jiwa terbang keluar dari lautan jiwa dan melayang di depannya, memancarkan energi jiwa yang kuat. Ketiga jarum hitam ini sangat kejam. Kemungkinan besar diproduksi oleh master dari 5 sekte abadi. Ye Yunfei melihat 3 jarum tipis hitam di dalam pedang jiwa dan berkata pada dirinya sendiri. Saat itu di medan perang, Su Qingluo diserang oleh 5 master Earth Immortal dari lawan. Ye Yunfei bergegas membantu di saat yang paling berbahaya. Pada saat itu, 3 jarum tipis berwarna hitam tiba-tiba menembus lautan jiwa Ye Yunfei dan menyerang Ye Yunfei, serangan diam-diam. Untungnya, Ye Yunfei menggunakan pedang jiwa untuk menekan ketiga jarum hitam tersebut. Sampai saat ini, ketiga jarum hitam tersebut masih tersegel di dalam tubuh pedang oleh pedang jiwa. Ye Yunfei mengerti bahwa jika bukan karena pedang jiwa yang menghalangi ketiga jarum hitam ini, tubuh jiwanya mungkin tidak akan mampu menahannya. Ini menunjukkan betapa menakutkannya ketiga jarum hitam ini. Ketiga jarum hitam ini telah mengunci tubuh jiwaku, dan energi serangan yang terkandung di dalamnya sepertinya masih ada sampai sekarang, dan sepertinya tak terhentikan. Ye Yunfei merasakan 3 jarum hitam itu dan sedikit terkejut. Ketiga jarum hitam ini sangat sombong. Mereka telah terkunci di dalam pedang jiwa untuk waktu yang lama, dan masih mengandung energi serangan. Ye Yunfei tahu bahwa jika dia melepaskan 3 jarum hitam ini dari pedang jiwa sekarang, ketiga jarum hitam ini akankah Black Needle pasti akan terus memburu tubuh jiwanya. Pertama-tama hancurkan energi serangan yang terkandung dalam ketiga jarum hitam ini, lalu taklukkan mereka. Ye Yunfei tahu bahwa ketiga jarum hitam ini pasti merupakan senjata sihir tingkat tinggi, dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan energi jiwa dan energi mentalnya untuk menyerang 3 jarum hitam yang terkunci di dalam pedang jiwa. Boom-boom, energi jiwa dan energi mental yang perkasa membombardir ketiga jarum hitam itu seperti gelombang yang ganas. Setelah energi yang terkandung dalam 3 jarum hitam diserang, ia mulai melawan. Dengan cara ini, Ye Yunfei terus menggunakan kekuatan jiwa dan energi mentalnya untuk menyerang energi di 3 jarum hitam. Di Menara Pantom, setengah tahun berlalu tanpa disadari. Energi serangan yang terkandung dalam 3 jarum hitam akhirnya musnah. Ada tanda jiwa di antara 3 jarum hitam. Itu pasti tanda jiwa pemilik ketiga jarum hitam ini. Bagus sekali. Saya ingin melihat siapa yang menyerang saya dari belakang. Ye Yunfei mencibir dan berkata, melepaskan energi kekuatan jiwa, mencoba dengan paksa memasuki bagian dalam 3 jarum hitam dan memeriksa tanda kekuatan jiwa di dalamnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di markas Istana Samsara. Tidak baik, serangan ketiga jarum penghancur Dewa 3 mayatku telah diterjemahkan. Bocah itu ingin memeriksa tanda jiwa yang kutinggalkan di dalam jarum. Jika dia merasakan tanda jiwaku, aku khawatir dia akan langsung tahu bahwa itu aku. Diserang dia dari belakang. Sepertinya aku hanya bisa melepaskan 3 jarum pembunuh 3 mayat itu. Petik 2. Nenek Long sedang bermeditasi dalam pengasingan ketika dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan ekspresi marah, dan berbicara. Jarum dewa penghancur 3 mayat saya peroleh dari alam rahasia di dunia utama. Itu selalu menjadi salah satu kartu truth terbesar saya.
Bahkan jika digunakan untuk menghadapi Dewa Bumi, itu masih dapat menyebabkan kerusakan. Saya tidak pernah menyangka kalau itu akan digunakan untuk menghadapi bocah itu. Retak, dan itu juga memaksaku untuk melepaskan ketiga senjata ajaib ini. Brengsek. Petik 2. Wajah Nenek Long berubah menjadi marah. Setelah dia menggunakan jarum dewa penghancur tiga mayat di medan perang, dia telah menunggu hasilnya, tapi dia tidak menyangka Ye Yunfei akan baik-baik saja. Kemudian, Ye Yunfei datang untuk menyelamatkan Su Qingluo, dan bekerja dengan Su Qingluo untuk melawan musuh abadi di bumi, sampai akhirnya dia mengalahkan musuh dan kembali ke dunia reinkarnasi. Selama proses ini, Nenek Long mengikuti dengan tenang. Di belakang Ye Yunfei, dia dengan hati-hati merasakan situasi dari tiga jarum penghancur tiga mayat, dan menemukan bahwa jarum penghancur tiga mayat itu sepertinya diblokir oleh senjata ajaib yang sangat keras. Setelah Ye Yunfei memasuki ruang rahasia untuk mengasingkan diri guna memperbaiki rantainya, Nenek Long segera menemukan ruang rahasia di dekatnya, memasuki ruang rahasia, dan terus mencoba mengendalikan tiga jarum pembunuh tiga mayat untuk menyerang Ye Yunfei lagi. Alhasil, energi serangan dari tiga jarum pembunuh tiga mayat itu semuanya dimusnahkan oleh Ye Yunfei. Sekarang Ye Yunfei masih ingin memeriksa tanda jiwa di jarum tersebut, yang membuat Nenek Long sedikit panik. Karena dia tahu bahwa begitu Ye Yunfei merasakan tanda jiwanya, akan ada cara untuk menemukannya. Sekarang Su Qingluo telah mengumumkan hubungannya dengan Ye Yunfei. Jika Su Qingluo tahu bahwa seseorang di Istana Samsara ingin berurusan dengan Ye Yunfei, dia pasti tidak akan bersikap lunak. Selama periode ini, Ye Yunfei membantu Istana Reinkarnasi berkali-kali. Tidak hanya dia memimpin penduduk Istana Reinkarnasi untuk menghancurkan sejumlah besar benteng 5 kekuatan utama, dia juga membantu Istana Reinkarnasi untuk mengusir 5 kekuatan utama, dan pasukan faksi gelap. Sekarang di Istana Reinkarnasi di antara mereka, pengaruh Ye Yunfei sangat besar. Jika seseorang ingin menyakiti Ye Yunfei pada saat ini, itu mungkin menyebabkan kemarahan publik di Istana Reinkarnasi. Saya tidak punya pilihan selain menyerahkan tiga jarum pembunuh tiga mayat ini. Setelah memikirkannya di dalam hatinya, Nenek Long hanya bisa membuat pilihan yang tidak berdaya. Pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah memaksa masuk ke dalam tiga jarum hitam dan mulai merasakan tanda kekuatan jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Kepulan-kepulan, tiba-tiba terdengar tiga suara garing, seperti telur pecah. Kemudian Ye Yunfei menemukan bahwa tanda kekuatan jiwa yang tersembunyi di tiga jarum hitam telah meledak dan langsung menghilang, hanya menyisakan sedikit energi kekuatan jiwa yang sangat lemah. Energi jiwa Ye Yunfei langsung menangkap aura jiwa yang tersisa. Kenapa terasa familiar? Sepertinya aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Ye Yunfei merasa aura kekuatan jiwa yang tersisa agak familiar, tetapi aura kekuatan jiwa ini terlalu lemah untuk menyimpulkan lebih banyak informasi darinya. Mungkin pria yang kutemui di medan perang. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Sekarang ketiga jarum hitam ini tidak memiliki pemilik dan milikku, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Kemudian Ye Yunfei mengendalikan pedang jiwa dan perlahan-lahan mengeluarkan tiga jarum hitam di dalam tubuh pedang. Setelah beberapa saat berdengung, tiga jarum hitam digantung di depan Ye Yunfei, tidak bergerak. Penghilangan. Ye Yunfei mulai menyempurnakan ketiga jarum hitam ini. Di Menara Pantom, sekitar sehari kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil menyempurnakan tiga jarum hitam. Ternyata ketiga jarum hitam ini disebut jarum tiga dewa penghancur mayat. Mereka khusus digunakan untuk menangani raga jiwa. Mereka bisa mengunci raga jiwa lawan dan menghancurkannya tanpa henti. Semakin kuat energi jiwa pengguna, semakin kuat pula kekuatan yang diberikannya. Selain itu, jarum dewa penghancur tiga mayat juga memiliki ciri lain, yaitu tidak bersuara saat digunakan, sangat sulit dirasakan, dan sulit dipertahankan. Petik 2. Ye Yunfei melihat tiga jarum hitam yang melayang di depan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Dengan energi jiwa Ye Yunfei, dia langsung diserang oleh tiga jarum penghancur tiga mayat ini ke lautan jiwa pada saat itu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mempertahankannya. Bab 2505. Jarum penghancur dewa tiga mayat digunakan untuk serangan diam-diam. Sangat kuat, dapat digunakan secara tiba-tiba pada saat kritis untuk membuat lawan lengah. Saya punya kartu truf lainnya. Petik 2. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri, lalu menyingkirkan tiga jarum hitam itu. Sial, sepertinya jarum penghancur tiga mayat jatuh ke tangan anak itu. Anak ini benar-benar aneh,
bahkan 3 jarum dewa penghancur mayat tidak bisa menghadapinya. Tapi semakin kuat dia, semakin besar bahayanya bagiku. Petik 2. Di ruang rahasia bawah tanah terdekat, Nenek Long menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan kontak dengan jarum penghancur 3 mayat, wajahnya berkerut karena marah dan dia mengertakkan gigi. Ketiga jarum dewa penghancur 3 mayat itu adalah kartu asnya yang paling kuat. Tanpa diduga, mereka diambil oleh Ye Yunfei, yang membuatnya tidak marah. Klon vampir telah menyelesaikan perbaikan rantainya. Pada saat ini, Ye Yunfei menemukan bahwa klon vampir telah mengubah semua esensi darah dari Tuan Abadi Duniawi menjadi energinya sendiri. Faktanya, dalam pertempuran baru-baru ini, selain esensi darah dari makhluk abadi duniawi, klon vampir juga menerima esensi darah dari banyak makhluk abadi sejati. Ledakan, pikiran Ye Yunfei bergerak, dan klon vampir melepaskan energi di tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya terus runtuh, yang sangat menakutkan. Tentu saja, ruang di dalam Phantom Tower memiliki fungsi untuk menyembuhkan diri sendiri. Betapapun rusaknya, secara otomatis akan memperbaiki dirinya sendiri dalam sekejap. Ini benar-benar energi tingkat bumi abadi. Saya akhirnya memiliki energi Earth Immortal, meskipun saya hanya Earth Immortal Junior. Petik 2. Ye Yunfei merasakan energi yang dilepaskan oleh klon vampir dan sedikit bersemangat. Klon vampir setara dengan klon Ye Yunfei, energi yang dimiliki klon vampir setara dengan energi yang dimiliki Ye Yunfei sendiri. Kekuatan terkuatku di kehidupanku sebelumnya hanyalah Kaisar Surga, tetapi dalam kehidupan ini aku telah mencapai tingkat keabadian duniawi. Kehidupan ini bisa dikatakan seperti pendakian ke puncak baru. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan percaya diri. Ye Yunfei, kita akan meninggalkan dunia reinkarnasi. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima pesan. Ye Yunfei segera keluar dari menara Phantom dan melihat 6 Master Earth Immortal tiba di luar ruang rahasia tempat dia mengasingkan diri untuk mengolah rantainya. Yan Xiaoquan, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu mengikuti 6 Master Abadi Bumi dari Sekte Cahaya. Setelah memasuki dunia reinkarnasi, Ye Yunfei memindahkan Yan Xiaoquan dan mereka berempat keluar dari menara Phantom, memungkinkan mereka berkumpul dengan pasukan Sekte Cahaya. Karena pertempuran itu terlalu sengit dan berbahaya, Ye Yunfei tidak mengizinkan Yan Xiaoquan dan keempatnya berpartisipasi dari awal hingga akhir, dan juga menyegel menara Phantom sehingga mereka berempat tidak dapat melihat apa yang terjadi di dunia luar. Oleh karena itu, Yan Xiaoquan dan yang lainnya tidak tahu bahwa pertempuran mengerikan telah terjadi sampai Ye Yunfei memindahkan mereka keluar dari menara. Ye Yunfei, kami siap berangkat. Dan kamu. Petik 2. Seorang lelaki tua dengan 3 janggut panjang menjuntai di dadanya dan wajah ramping menatap Ye Yunfei sambil tersenyum dan berkata, sekarang di dunia utama, konflik antara faksi terang dan faksi gelap menjadi semakin intens. Kita harus segera kembali untuk melindungi wilayah faksi terang kita. Orang tua itu menambahkan, senior, menurutmu apakah pasukan dari 5 kekuatan besar dan faksi gelap akan datang untuk menangani istana reinkarnasi? Ye Yunfei bertanya, pasti akan, karena perang ini pada dasarnya didorong oleh faksi gelap. Tujuan dari faksi gelap adalah membiarkan kekuatan besar di dunia utama saling membunuh dan terlibat dalam gesekan internal. Pada akhirnya, mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh dunia utama, OW.net. Faksi gelap tidak akan pernah menyerah dan akan mencoba yang terbaik untuk memprovokasi perang antara 5 kekuatan besar dan istana reinkarnasi lagi. Petik 2. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, tidakkah para pemimpin tertinggi dari 5 kekuatan utama Sekte Kingsuan tahu apa yang ingin dilakukan faksi gelap? Faksi gelap memiliki niat buruk. Kekuatan besar seperti Sekte Kingsuan sebenarnya memilih untuk bekerja sama dengan faksi gelap. Mengapa demikian? Petik 2. Kata Ye Yunfei dengan marah. Karena mereka beruntung dan percaya bahwa perang penghancur dunia yang dilancarkan oleh faksi gelap tidak akan mempengaruhi dunia utama, apalagi kekuatan besar seperti mereka. Kekuatan besar di dunia utama ini tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan sebenarnya dari faksi gelap. Mereka mengira faksi gelap tidak berani menyerang mereka. Mereka ingin menggunakan kekuatan faksi gelap untuk menghancurkan istana reinkarnasi. Petik 2. Jawab orang tua itu. Sekelompok idiot, kata Ye Yunfei. Mereka memang sekelompok idiot. Tidak mungkin, para pemimpin puncak kekuatan besar ini semuanya sombong dan tidak akan mudah berubah pikiran sebelum mereka benar-benar menemui jalan buntu.
Petik 2. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior, aku anggota fraksi cahaya, jadi aku akan kembali bersamamu. Saya tidak bisa hanya duduk dan melihat apa yang terjadi pada Illuminati. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, dengan baik, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Master abadi bumi lainnya dari Sekte Cerah juga mengangguk diam-diam setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei. Tapi, bukankah kamu harus tinggal di sini di dunia reinkarnasi untuk menemani orang lain? Seorang dewa bumi bertanya sambil tersenyum. Kamu juga bisa tinggal di sini dan menghabiskan waktu bersamaku. Jika perlu, kami akan memanggilmu. Saat kamu menerima panggilan, kamu bisa kembali dan membantu kami. Guru abadi bumi lainnya berbicara. Semua orang tahu bahwa ketika dia berbicara tentang menemani orang lain, yang dia maksud tentu saja adalah Su Qingluo, penguasa istana reinkarnasi. Tuan Ye, Anda dapat kembali dulu dan mengunjungi Qingluo nanti. Saya telah meminta Qingluo mundur selama jangka waktu tertentu untuk mempraktikkan teknik terlarang di istana reinkarnasi kami. Untuk istana reinkarnasi kita, yang terpenting saat ini adalah memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita, dan hal-hal lain yang tidak penting untuk saat ini. Petik 2. Pada saat ini, leluhur samsara tiba-tiba datang dari jauh, berdiri di depan Ye Yunfei dalam sekejap, dan berbicara. Oh, apakah Qingluo mengasingkan diri untuk memperbaiki rantainya? Petik 2. Ye Yunfei tercengang. Iya, meski musuh berhasil dipukul mundur dalam pertempuran ini, kerugian istana samsara kita agak besar. Sekarang seluruh istana memanfaatkan waktu untuk memperbaiki rantai dan meningkatkan kekuatannya. Karena istana reinkarnasi kita pasti akan menghadapi serangan yang lebih mengerikan di masa depan. Petik 2. Kata nenek moyang reinkarnasi. Tuan Ye, untungnya Anda datang membantu tepat waktu selama pertempuran ini. Kami di istana reinkarnasi semua sangat berterima kasih. Ini adalah hadiah dari istana reinkarnasi kami kepada Anda, Tuan Ye, sebagai tanda terima kasih kami. Nenek moyang reinkarnasi mengeluarkan 5 cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei dan berkata, oh, hadiah untukku. Petik 2. Ye Yunfei tercengang. 6 master abadi bumi dari Sekte Cerah berdiri di dekatnya, melihat tindakan leluhur samsara. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang berarti. Tidak perlu, alasan kenapa aku membantu istana reinkarnasi terutama demi King Luo. Karena King Luo saat ini sedang mengasingkan diri untuk memperbaiki rantainya, saya tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Saya akan kembali untuk menemukannya di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Su Qingluo mundur untuk mempraktikkan rahasia terlarang istana reinkarnasi. Itu adalah hal yang baik untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Yunfei memutuskan untuk meninggalkan dunia reinkarnasi terlebih dahulu. Sekarang ada kemungkinan perang antara faksi terang dan faksi gelap di dunia utama kapan saja. Sebagai anggota faksi terang, Ye Yunfei tidak bisa menghindari situasi saat ini. Dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, setelah faksi terang dan faksi gelap bertarung, mereka dapat memainkan peran besar. Bersambung.